Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita haturkan kepadanya sampai kesempatan kali ini nikmat mengucur deras masih bisa kita rasakannya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya, lebih-lebih kita dengan masih aman, sehat, tegar dengan agama kita. Mendekati Ramadan, bulan sabar, juga sesuai tema yang kita kaji, juga masih tema sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga saja antara tema sabar, kewajiban sabar, akan masuk pada bulan sabar. Kenapa bulan sabar nih? Ramadan bulan sabar. Silahkan dibaca di tafsir Qurtubi, dari Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Imam Mujahid murid Ibnu Abbas menjelaskan bahasanya Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Jadi setidaknya ada 3 kepentingan sabar yang berkumpul. 1, kita wajib sabar, nikmat yang paling besar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairon wa awsa'a min as-sabri. Tidak ada seseorang diberi sebuah pemberian lebih luas, lebih longgar, lebih baik daripada sabar. Yang fadilah sabar, innama yuwaffas sabiruna ajram bighairi hisab. Orang sabar diberi pahala jumlahnya tidak bisa dihitung, karena sabar itu fondasi. Syukur tanpa sabar tidak bisa. Syukur diperbuat dengan cara sabar, dan syukur itu merupakan kunci sukses. Dengan syukur ditambah-tambahi 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang nggak bisa kita menghitung. Yang kedua, tema yang kita kaji juga tema sabar. Berapa hari lagi kita juga masuk bulan sabar. Nah, semoga dengan kesabaran yang bertumpuk, Allah jadikan kita sebagai pribadi yang betul-betul bersabar. Sekarang insyaallah kita masuk pada hadis ke-39 dari kitab tersebut. Temanya, barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka akan banyak diberi musibah. Maknanya diuji supaya tampak kesabarannya. Diujinya pisau diasah supaya kesabarannya dalam bentuk tajam, landep, sehingga bisa gunakan untuk memotong sana sini. Nah begitu. Ini penting sekali untuk kita miliki kesabaran yang ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala bersabda Rasulullah SAW, man barang siapa yang yuridillahu Allah menghendaki
bihi baginya khairan kebaikan, yusib minhu Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Dibaca yusab minhu juga bisa, akan ditimpakan musibah kepadanya. Sebelum kita rangkum, kita telaah dari bahasa yang ada. Man ini bersifat umum. Kita termasuk klebu mboten? Klebu, karena masuk pada wilayah jin dan manusia, dan kita jelas jadi manusia. Dan ini merupakan bahasa untuk umum, barang siapa. Man itu berakal. Kita semua masuk jin manusia. Allah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Itu wilayah man bersifat umum. Yuridillahu, Allah menghendaki. Iradah di sini Allah ngeresakni wonten bahasa niki iradah kauniyah napa iradah syar'iyah. Iradah ingkang kaitannya kita diberi tanpa usaha, atau iradah kita dilibatkan? Jawab, dilibatkan. La iradah Allah menghendaki kita enggak dilibatkan, itu namanya iradah kauniyah. Allah menghendaki kita tayang jalur pun nanti daftar apa dereng, aku sok tak lahir lanang, ngoten nggih. Aku sok tak lahir ben dadi perempuan, ngoten nggih. Ternyata tidak. Dan kenyataannya di antara kita ada yang laki, ada perempuan, tidak bisa ditolak, mesti terjadi yang seperti itu, namanya iradah kauniyah. Dan itu kita nggak dihisab, kenapa kamu laki, kenapa kamu perempuan, kenapa umur 60, 70, umurmu 40, kita nggak akan dihisab. Kenapa kamu kaya, kenapa kamu miskin, itu tidak dihisab. Karena itu termasuk jenis iradah kauniyah, itu sebagai sarana. Maka iradah yang ada pada hadis ini adalah iradah syar'iyah. Artinya Allah memiliki kehendak yang manusia dilibatkan. Maka sebelum manusia terjun ke medan yang dia terlibat, maka manusia dibekali dulu. Ketika sudah punya sangu mateng, dibekali, nanti suruh tandang. Tugasnya ikhtiar, milih sing apik. Apa bekal yang Allah berikan pada kita? Satu, kita dicipta hidup sampai masa balik. Yang kedua, kita dibekali dengan indera, mendengar, melihat, bisa berpikir, akal itu penting. Ini pembekalan nomor 2. Nomor 3, pembekalan syariat dijaga oleh Allah yang selalu ada. Ngaji di mana-mana ada. Di mana sekarang nggak ada ngaji? Apalagi kabeh wong nyekel HP, bisa dibilang begitu, isinya full cerita. Nah, termasuk kajian nggak bisa dihitung. Bisa ngaji di mana-mana. Nanti rakober ngaji di rumah saja bisa, live siaran langsung, bisa kan? Ini untuk memberikan pembekalan. Ini jalan surga, tempuhlah. Ini jalan neraka, tinggalkanlah. Kita mendengar, melihat, paham. Lalu pembekalan berikutnya, kita punya kemauan dan kemampuan. Kita punya kemauan enggak? Kepada baik fitrah kita suka, nggih mboten? Kepada jelek fitrah kita benci, nggih mboten? Kita punya kemauan dan kita dapat promosi, kilo api dimingi-mingi, kita tertarik, iki elek ditenteni, awas. Promosi indahnya surga, ancaman ngerinya neraka, ada semuanya. Kemudian kita juga punya kudroh, punya kemampuan. Kagungan kemampuan mboten? Lek ora lemes dempes nglili nek ngomah, nggih mboten?
Kenyataannya kita bisa melangkah, naik kendaraan, sekarang sampai di sini. Punya kudrah enggak? Kemampuan? Jawab, punya. Kemudian tidak ada penghalang. Termasuk kita di Indonesia dimudahkan ngaji pena. Wonten sing ngalang-alangi mboten? Lek sing ngalang-alangi laporane Pak Carik ngoten nggih. Lho Pak Carik, ana wong ngaji dihalang-halangi, tugasmu piye? Nah ngoten nggih. Iki kan Pak Carik ora gitu. Malah Pak Carik malu ngaji lho nggih. Enggak ada kan penghalang. Beda Bilal dulu dihalang-halangi. Mus'ab bin Umair dipenjara oleh keluarganya. Sementara siapa di antara kita yang dipenjara? Los kan? Gak ada penghalang. Nah begitu. Itu namanya pembekalan. Itu namanya pembekalan. Setelah itu tugas kita ikhtiar, milih. Nah maka di sini sesuatu yang Allah sudah tunjukkan setelah kita paham, pilihan. Ikhtiar niku saking kata khairun. Napa makna khairun? Kebaikan. Ikhtiar napa maknane? Tolabul khair. Tolabul khair, cari kebaikan. Ikut wazan iftala, ikhtaro, punya mana tolabul khair. Tidak belajar tasrif. Mas Majuda saya kelingan belajar tasrif nih. Ikhtaro, tolabul khair, cari kebaikan. Setelah diberitahu ini api, ini elek, sing api pilihan, sing elek tinggal no, itu namanya ikhtiar. Di sini Allah memberikan proyek apa? Proyek khairun, proyek kebaikan. Siapa yang mau memilih kebaikan ini nanti akan diridho oleh Allah. Kebaikan itu apa? Allah meridhoi nanti akan dimasukkan ke surga. Barang siapa Allah menghendaki itu baik, berarti ada proyek masuk surga. Enek proyek surga. Manusia dilibatkan, butuh enggak? Butuh mboten? Wonten proyek surga, butuh mboten? Ra butuh nyapa ngaji rene berarti. Gitu. Makanya kita ini dilibatkan. Nah, ketika kita terbutuh, aku pengen dapat khair itu, yaitu surga, ridho Allah, pertolongan Allah. Makanya kita yang wis duwe niat ingin mendapatkan khair, yusuf, kita akan ditimpa berbagai macam musibah. Atau yusuf Allah menimpakan musibah. Ini kira-kira kita badhe ngaji ten mriki niku musibah sing kita rasane nopo? Kudu masang niat. Lek jenengan mboten gadah niat ra iso teko kene. Badhe niat niku penak mboten? Mboten gampang. Penggawean sing paling angel niku napa? Niat. Buktine kathah tiyang sing paham ning mboten dugi mriki berarti mboten gadah niat. Loh, kita itu bisa atau tidak bisa niat termasuk musibah ini. Berapa banyak berita kebaikan kita dengar tapi kita belum tentu punya niat. Musibah itu. Yang kedua, waktu. Kita juga butuh waktu. Kalau kita tidak punya waktu kan juga musibah. Kita juga harus mengorbankan waktu. Musibah juga itu. Bang kita nanti akan ditanya, waktumu tak nggih apa? Tenaga pikiran kita juga ditimpa musibah. Nah begitu. Termasuk juga kemampuan tenaga kita melangkah ke sini, itu juga termasuk musibah. Makanya nggak semua orang itu bisa. Ternyata kita kok bisa. Jadi kita dilibatkan, kita banyak mendapatkan bantuan dari Allah Ta'ala. Dan musibah-musibah yang lain, kadang kita dirasani, jane masjid mungkin model apa tuh? Ora patek umum, kok nganeh-nganeh. Nek wonten tiyang sing nyerantu, dadi pikiran mboten. Kita badhe jelasne niku butuh persiapan mboten. Lek nganti wonten tiyang sing ngalang-ngalangi,
Bencana mboten? Itu kan musibah kan? Peristiwa yang menimpa. Ternyata poin-poin tadi bisa dilewati dengan baik. Buktinya malam hari kita lancar. Setelah masjidnya berdiri kokoh, diekspos ke masyarakat, ini masjidnya eksis ini, silahkan datang. Itu rangkaian dari musibah. Itu Allah akan timpakan. Sampai sekarang akhirnya kokoh seperti ini. Itu kan musibah semuanya. Ternyata itu semuanya poin demi poin telah kita lalui. Ternyata kita berada pada majelis ilmu taman surga. Inilah tanda-tanda Allah menghendaki kita baik. Ternyata kita dilibatkan. Dan sekarang kita sukses, kita wajib bersyukur. Ternyata musibah demi musibah bisa kita lalui, sehingga kebaikan sekarang kita sedang menyelami, menikmati, mengalami bersama. Di balik itu kita juga butuh kesehatan, butuh kekompakan, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, sebelum masuk pada kasus berikutnya, yang ini sekarang kita rangkum dulu. Kira-kira kandungan rangkumannya itu apa saja? 1. Jatah nasib dalam kehidupan. Jatah nasib dalam kehidupan antara mukmin dan kafir itu sama. Kita ulang, jatah nasib dalam kehidupan antara mukmin dan kafir itu adalah sama. Titik. Jatah nasib dalam kehidupan antara mukmin dan kafir itu sama. Napa contohnya? Mukmin duwe nyawa, tiyang kafir duwe nyawa. Nggih, padha ta nggih? Mukmin butuh makan, wong kafir butuh makan. Padha nggih? Wong iman kadang susah, wong kafir ya susah. Sami. Wong iman butuh kerja, wong kafir ya butuh kerja. Duwe ini, duwe itu, antara mukmin kafir itu memiliki kesamaan. Itu namanya jatah nasib pada kehidupan antara mukmin dan kafir itu adalah sama. Apa itu? Pembekalan keduniaan kita. Makanya nggak ada bedanya. Kenapa? Itu modal. Nomor 2, seperti jatah guyuran hujan ke bumi juga sama. Seperti jatah guyuran hujan ke bumi juga sama. Titik. Seperti jatah guyuran hujan ke bumi juga sama. Bumi niku kegerujuk udan padha mboten? Bumi subur kalih bumi gersang, arek kala kudanan padha-padha kudanan mboten? Padha, kadar derese padha. Kelanjutannya, pembedanya, ini kelanjutannya silahkan ditulis, pembedanya yaitu karakter bumi. Pembedanya karakter bumi, ada yang subur, ada yang gersang. Ini pembedanya. Apa pembedanya? Karakter bumi, ada yang subur, ada yang sabar, yaitu ada yang iman, ada yang kafir. Ini pembedanya. Pembedanya itu karakter bumi. Ada yang subur, ada yang gersang, yaitu ada yang iman, ada yang kafir. Ini masuk pada poin kedua. Kenapa saya pakai bahasa jatah guyuran hujan? Karena jawabnya tugas yang diemban Nabi kita SAW menyampaikan ilmu dan petunjuk itu bagaikan tugasnya mengucurkan hujan. Berarti dakwah yang disampaikan itu ibaratnya hujan. Kalau hujan banyu masyarakat sampun ngerasane kudanan kono kene. Sekarang hujan dakwah
Sudah merata belum ke masyarakat? Sudah, bisa dibilang semua ruangan udara yang ada gelombang radio ini, di situ sudah ada dakwah. Ini kira-kira gelombang radio yang ada di udara yang nggak ada nopo. Gelombang dakwah itu kira-kira udara yang mana? Towernya pada tangga towernya. Tower pemancar handphone itu loh, pada tangga. Kan lewat situ kan dakwah yang kita sampaikan. Itu sudah memenuhi ruangan. Orang pegang HP, mengakses, bisa masuk, tinggal memilih. Jadi Nabi berdakwah itu seperti itu. Makanya dakwah kita dilewatkan media massa, semisal Facebook dan macam-macam, itu boleh. Kenapa? Memang punya tugas untuk menyebarkan, bisa ditangkap. Itu bagaikan hujan yang semua permukaan bumi itu keguyur hujan. Berarti podo-podo keguyur hujan. Sekarang pembedanya gelem nompo hujan apa ora. Tanah tuh gersang apa ndak? Gelem ngaji apa ora. Nek tanahmu ki subur, kesiraman nanti akan subur. Kamu mendengarkan ngaji, tok rungokne, tok lebohne, kamu terima, nah, itu nanti namanya bumi yang subur. Gelem nompo banyu, lalu menumbuhkan, nanti terjadi aliran maslahat. Itulah mukmin. Itu tadi poin yang kedua. Ketiga, mukmin ibarat tanah yang subur. Mukmin itu ibarat tanah yang subur. Dengan siraman hidayah. Dengan siraman hidayah. Mukmin ibarat tanah yang subur. Dengan siraman hidayah, dia titik dua. Satu, syukur dan semakin tambah taat. Nomor satu, syukur dan semakin tambah taat. Nomor dua, sabar dan harap pahala. Ketika mendapatkan musibah, sabar, berharap pahala ketika tertimpa musibah. Semua itu menjadi baik. Semua itu menjadi baik. Sampai musibah sebagai lahan panen pahala. Sampai musibah itu lahan panen pahala. Kita ulang, nomor 3. Mukmin ibarat tanah yang subur. Dengan siraman hidayah, dia satu, bersyukur dan tambah taat. Nomor 2, sabar dan harap pahala ketika tertimpa musibah. Itu baik buat dia. Sampai musibah menjadi lahan panen pahala. Ini bacaan ketiga. Semoga kita sebagai mukmin, tandanya apa? Ketika mendapatkan siraman hidayah, kajian Islam kita terima. Yang di situ kita dibimbing, ketika kamu dapat kebaikan, sadari itu dari Allah, fadilah untuk kamu gunakan untuk modal taat. Ucapan alhamdulillah binikmati tatimu as-solihat, setelah itu tingkatkan ketaatanmu. Maka dengan cara seperti ini panen pahala. Demikian juga bila kamu terkena musibah, semisal sakit, kamu sadar ini takdir, buktinya terjadi, kita berkhusnudzon, ada faidahnya. Sibukkan menggali faidahnya, ridho, sabar, berharap pahala. Ternyata musibah itu akan jadi pahala.
Pertama, dosa gugur, ditulis pahala, derajat ditinggikan. Makanya orang semisal Abu Bakar itu ketika sakit gak gelem diobati. Kenapa? Antara seneng dan sakit enek jatahe. Awan rolas jam, bengi rolas jam. Rolas jam nek rong entek gak bisa habis, siang maupun malam. Jatahku loro rolas jam, diobati apa wae lorone ya panggah rolas jam. Tidak bisa dirubah. Sementara berobat itu untuk amal soleh, sugesti, mungkin meringankan beban, tapi bukan penyembuh. Siapa penyembuh? Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Maka ketika betul-betul mapan seperti itu, tidak usah diobati. Wong tak obatono lek jatah rolas jam ya panggah rolas jam. Sementara obat itu untuk pereda nyeri, wong aku loro ya gak apa-apa. Timbang dosaku dicepot karo neraka, ya dicepot karo musibah iki. Ini kira-kira tiyang keseliyo di benakne loro mboten? Ya, tiyang keseliyo di benakne loro mboten? Belunge meslek di benakne loro mboten? Loro. Itu untuk mencabut dosa itu. Untuk mencabut dosa. Kenapa enggak dibius? Orang dulu itu ada yang enggak mau dibius. Kenapa? Ingatannya hilang. Karena itu mau zikir terus. Orang dulu itu ada yang enggak mau dibius. Kenapa? Karena itu mau zikir terus, enggak dibius nanti ingatannya hilang. Gah aku. Putus dari zikir, gah aku. Makanya dengan sibuk zikir itu bisa meredakan nyeri. Kita sampai sakit mboten? Zikir meredakan nyeri, sakit mboten? Ya oleh raisa ya nggih mengkonsumsi pereda nyeri loh nggih. Kenapa? Itu keterbatasan kita. Itu hikmah berobat. Tapi bukan menyembuhkan. Tapi ada hikmahnya. Kita itu tahan sakit gak usah. Kalau enggak tahan sakit, makanya butuh untuk dicarikan korting pereda nyeri. Tapi juga ada efeknya. Wonten efeknya pereda nyeri niku. Paracetamol, wonten efeknya. Panggah enak efeknya. Contohnya lahir biasa kalih lahir operasi, efeknya kathah pundi? Kathah lahir operasi. Lahir biasa mengke bayake lahir rasa lorone ilang. Lah operasi pirang sasi. Mengkonsumsi pereda nyeri itu juga termasuk racun itu. Itu juga ada efeknya. Lek kakian numpuk seperti itu juga bahaya ke tubuh. Sama itu ada efeknya. Nah kan itu ada beberapa cara kita tuh suruh nimbang. Makanya cara yang ditempuh Abu Bakar cara yang paling baik. Nah begitu cara yang paling baik. Itu menggugurkan dosa, meningkatkan derajat, diberi pahala. Makanya untuk meringankan beban, ingat ngerinya neraka. Dunia enggak sepiro kaya ngene esuk neraka kaya ngopo. Nanti akan membangkitkan ketegaran untuk mampu bersabar. Makanya itu berdoa. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Ternyata sampai musibah pun juga bisa untuk panen pahala. Karena nomor 4, kafir bagaikan tanah gersang. Kafir itu bagaikan tanah gersang. Dengan siraman air tidak meresap. Dengan siraman air tidak meresap. Gersang tidak tumbuh dan tidak menumbuhkan. Gersang itu tidak tumbuh dan tidak menumbuhkan. Ketika senang dia tidak taat. Ketika senang dia tidak taat, ketika tertimpa musibah tidak sabar, tidak berharap pahala, dan putus asa. Ketika tertimpa musibah
dia tidak sabar, tidak berharap pahala, bahkan putus asa, maka siksa dunia akhirat menunggu. Maka siksa dunia akhirat menunggu. Itu tadi rangkuman yang keempat. Ini butuh kita catat untuk dibaca berulang-ulang. Nanti ada lali dibaca lagi, seolah nanti tergambar. Nanti ketika susah kita baca, nanti akan jadi hiburan. Sehingga ilmu itu memang butuh untuk dijaga. Lewat dus dipun taleni damel tambang. Ilmu dipun taleni damel tulisan atau rekaman. Gak ada tulisan, rekaman diputar kembali. Banyak cara. Nah begitu. Dan kita dimudahkan. Video-video dimudahkan. Koleksi saja video-video itu bila kita tidak punya catatan. Kita ulang, kafir bagaikan tanah gersang, dengan siraman air tidak meresap. Gersang tidak tumbuh dan tidak menumbuhkan. Ketika senang dia tidak taat. Ketika dapat musibah dia tidak sabar, tidak berharap pahala, bahkan putus asa, maka siksa double dunia akhirat menunggunya. Selesai hadis yang ke-39 bersama rangkumannya, seolah jelas. Sekarang kita masuk pada hadis ke-40. An Anas radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan sampai ada yang punya harapan, ojo ngarep-ngarep, ahadukum, satu di antara kamu, al mauta, mati, timbangannya mate ae. Wonten nggih nah, ate unen-unen ngoten niku. Lidurin, karena kemudorotan, asobau, yang menimpa dia. Fa'ingkana, maka jika ada dia, labuta, terdesak, fa'ilan, melaksanakan, falyakul, supaya berucap saja, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan saya, makanat, selagi ada al khayatu, hidup itu, khairan li, baik buat saya, watawafani, dan wafatkan saya, idza kanat, bila kematian, al wafatu, wafat itu, khairan li, baik buat saya, muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati pada keduanya. Pensarahannya lumayan panjang, sampai beberapa halaman, sejak halaman 246 sampai 250. Maka di sini saya rangkumkan saja dari pensarahan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ada 4 nomor. Mau dicatat silahkan. Masing-masing alam ada suka dukanya. Masing-masing alam ada suka dukanya. Berhenti dari duka dunia. Berhenti dari duka dunia. Tidak ada jaminan berhenti duka di alam kubur. Berhenti dari duka dunia, tidak ada jaminan berhenti dari duka di alam kubur. Maka jangan bunuh diri. Nah, kita ulang. Masing-masing alam ada suka, ada dukanya. Berhenti dari duka dunia.
tidak ada jaminan berhenti dari duka di alam kubur, maka jangan bunuh diri. Perinciannya begini, kita mengalami beberapa alam yang sedang kita alami sekarang ini. Alam apa? Dunia. Dunia habis ada alam kubur. Alam kubur habis ada alam akhirat, putaran terakhir. Alam kubur itu penungguan, masa transisi. Itu juga sudah ada suka dan dukanya. Masanya begitu. Suka duka yang kita alami di dunia kita bisa buktikan sendiri. Seolah malam hari ini kita suka, gimana? Karena di majelis ilmu itu mendapatkan sakinah, tentram. Jangan sakit mesem, mesem apa? Oh, ngasem tuh. Mari ngantuk mata. Karena orang yang datang ke majelis ilmu adalah tenakina, nazil alimus sakinah, itu senang. Tapi juga ada dukanya. Napa dukane? Bocah kadang nangis ngoten niku. Dan semuanya itu mengalami sakit termasuk duka, kehilangan barang termasuk duka, tukaran karo bojone nate duka. Sing nate rapi nate tukaran mboten? Sinten rapi bangkah mesam-mesem terus. Kula tak belajar niki. Itu pembuktian bahwasannya semua alam itu ada suka ada dukanya. Berhenti dari duka dunia tidak ada jaminan berhenti dari duka alam kubur. Wonten tiyang wonten donya kena duka pengen perai. Perasaane aku lek perai ngene iki wis gak duka lagi. Betul kah? Gak ada jaminan. Orang kena duka di dunia lalu selesai, gak ada jaminan. Di alam kubur bebas dari duka, gak ada jaminan. Dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nanti akan ditanya, bisa jawab apa enggak? Lek pernah belajar, ngerti Allah, ngerti Islam, ngerti Rasul, belajar taat, ikhlas, istiqomah, mati husnul khotimah, selama ini mendapatkan nikmat kubur. Tapi apabila nggak belajar, nggak kenal Allah, nggak kenal Islam, nggak kenal Rasul, sehingga tidak beribadah, ditanya nggak bisa menjawab, mendapatkan duka kubur. Ternyata duka kubur lewat pertanyaan niku. Makanya siapa di dunia itu mendapatkan duka nggak kuat, bunuh diri, naik kubur, nggak ada jaminan. Begitu bunuh diri, sekaki wis leren, nggak duka lagi. Siapa bilang? Justru malah nemen, tambah abot, nggih mboten. Dan orang yang matinya bunuh diri itu nanti dikubur juga akan dukanya bentuknya bunuh diri. Nenggak racun juga disiapi racun. Ditenggak kecil-kecil, begitu wis klenger dibikin sehat, nenggak lagi kecil-kecil lagi sampai kiamat. Loh, tambah dawa. Siapa bilang ketika duka di dunia nggak sabar bunuh diri di alam kubur perai? Siapa bilang? Masing-masing alam itu ada sukanya, ada dukanya. Makanya ketika sedang duka di dunia jangan bunuh diri. Kenapa? Tidak akan bisa menghilangkan duka di alam kubur, justru malah nambahi. Ngoten to nggih? Yang bener adalah kita mikir, lek duka di dunia enggak seberapa wis kaya ngene, sok dalam kubur ndah niyo nemene. Sementara cara untuk meringankan duka itu di dunia. Lek di dunia ada duka, itu iso sabar berharap pahala, mati tetap istiqomah. Nanti dalam kubur gak duka. Kenapa? Dukane wis dientekne nek donya. Lah ngoten kudune. Makanya kita wajib belajar untuk mendapatkan bimbingan seperti ini. Sebab kalau kita nggak begitu, diduga kena dunia terus bunuh diri di dalam kubur, oh tambah nemen, bukannya libur, tambah nemen. Nah begitu. Demikian juga ketika kita tuh senang, ojo kebablasan. Kenapa? Senang nek dunia gak sepiro, soal kubur kan luweh seneng. Karena buat mukmin di alam kubur merupakan
satu taman di antara taman-taman surga. Jenengan wonten donya pun kagungan taman apa dereng? Nandur kembang nek pot ra lemu-lemu ngoten nggih, lali rati sirami malah garing mati. Ngapain ke tempat wisata yang dadak bayar. Wisata itu indah, masalah orang tahu merono, tapi lek biasa rono indah mboten? Mboten. Mboten. Itu indah itu semata belum kenal, tapi lek indahnya surga betul-betul indah. Karena bukan mata ulu gurur. Itu tadi pelajaran nomor 1. Jadi masing-masing alam itu ada sukanya, ada dukanya. Berhenti dari duka dunia, tidak ada jaminan aman dari duka di alam kubur, makanya jangan bunuh diri. Pelajaran nomor 2. Doa ketika ada duka yang berat dengan minta kebaikan. Doa ketika ada duka yang berat, isinya adalah minta kebaikan. Yaitu bila hidup itu baik maka hidupkan. Yaitu A, bila hidup itu baik maka hidupkan. Yang B, bila mati itu baik maka matikan. Kita ulang nomor 2. Doa ketika ada duka yang berat, yaitu doa minta kebaikan. Diperinci 2 poin. Yang A, bila hidup itu baik maka hidupkan. Itu yang A. Yang B, bila mati itu baik maka matikan. Titik. Sekarang perinciannya. Sudah menjadi kecenderungan orang itu ketika duka itu pengen ndang ilang, gimana? Kecenderungan semua orang ketika duka pengen moga-moga dukaku segera hilang. Lek gak ilang-ilang, ibaratnya berobat gak mari-mari, biasanya cutel pikirane, napa ingkang kepikir? Timbang ini aku tak napa? Tak mati. Orang itu punya kecenderungan kayak begitu. Makanya di sini kita dibimbing. Ketika kita duka butuh berdoa, maka doa yang kita lantunkan adalah doa kebaikan. Walaupun orang itu seringnya timbang ini tak mati wae tapi aja ngono. Tapi minta saja kebaikan. Karena doa minta mati itu tidak boleh. Doa minta mati tidak boleh. Kenapa? Menunjukkan ketidaksabaran. Tapi yang kita minta itu ada dunia, itu adalah kebaikan. Karena kita hidup di dunia untuk cari kebaikan. Wajalah hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikan saya sempat hidup ini untuk mencari kebaikan. Makanya ketika kita sedang duka, ya untuk cari kebaikan. Kebaikan yang mana? Lah hidup nanti baik, hidupkan. Lah mati itu baik, matikan. Nah begitu. Yang kita cari itu adalah kebaikan. Dan itu bukan simbol ketidaksabaran, itu merupakan sabar. Kenapa? Yang kita minta itu kebaikan. Itu tadi pelajaran nomor 2. Ini penting untuk kita harapkan. Dan kita berpotensi untuk diuji seperti itu. Dan itu berat. Makanya kita selalu meminta pada Allah Ta'ala. Berikutnya pelajaran nomor 3. Ungkapan Maryam di surah Maryam 23. Ungkapan Maryam di surah Maryam 23. Apa bunyinya? Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyan.
Jenengan apa? Jenengan tulis dari botol mungkin dipun buka mawon ayatnya. Yang jelas niku surah napa wau? Maryam. Ayat berapa? 23. Apa bunyinya? Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ini bukan doa minta mati. Ini bukan doa minta mati ketika mendapatkan musibah, tetapi berharap ketika mati tidak terkena fitnah. Tetapi berharap ketika mati tidak terkena fitnah. Saya ulang ungkapan Maryam yang ada pada surah Maryam 23 yang berbunyi ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Wahai sekiranya saya mati sebelum ini, yang pada peristiwa ini saya manusia yang nggak pernah disebut. Kenapa? Wis pancen wis mati. Itu isinya. Terjemahnya kita ulang kembali, wahai sekiranya saya mati sebelum ini dan saya menjadi orang yang tidak disebut. Kenapa? Ketika ini terjadi memang sudah mati, apanya mau disebut? Gitu kan? Ini bukan doa minta mati, tetapi berharap ketika mati tidak terkena fitnah. Alhamdulillah saya paham ini baru tadi membaca. Sebelumnya saya juga masih mikir terus. Kesan saya Maryam juga putus asa. Kesan saya Maryam juga putus asa. Alhamdulillah terhapus dengan saya baca pensarahannya siang tadi. Ternyata itu maknanya ya laitani mitu qabla hadza, itu adalah sekiranya saya mati sebelum ini. Itu ternyata itu permintaan, jangan sampai saya mati terkena fitnah. Ketika fitnah sedang terjadi, saya menjadi manusia nggak disebut. Kenapa? Memang saya sudah mati. Ternyata terjawab. Itu bukan doa Maryam minta mati. Sekarang kita lihat sekilas kisah Maryam gimana. Maryam masih perawan. Lalu Allah menguji dengan kehamilan sebelum menikah. Nabi Isa memang Allah cipta lewat ibu tanpa bapak. Nggak bisa dituduh zina. Kenapa? Ini malah mukjizat, menunjukkan maha kuasanya Allah bisa mencipta manusia lewat ibu tanpa bapak. Bahkan Nabi Adam malah dicipta tanpa ibu tanpa bapak. Dan kenyataannya sekarang, apakah setiap bapak ibu mesti iso gaya anak? Saged? Mboten saged. Kula gadah anak niku mboten sengaja gawe lho nggih. Serabi perbuatan suami istri Allah paring diopeni ngoten mawon. Pas wonten tiyang sing jagong, pinter anake ganteng. Piye carane kok anak ganteng? Mboten saged. Nah, ketika kehamilannya semakin besar, dia pergi ke arah timur, menyandarkan diri di pangkal pohon kurma. Ketika telah datang kepadanya mahot, rasa sakit, mau melahirkan. Ini ujian yang sangat berat, fitnah yang sangat berat. Akhirnya diperintahkan, goyanglah pangkal pohon kurma. Dene reso goyang, wis pokoke diduduki ben wonten usaha ben keder ben rontok. Niku musim panas sama musim dingin? Musim panas, gak ada kurma matang musim dingin. Ramadan tiba itu musim panas. Makanya rata-rata tiyang sing umroh Ramadan suguhane napa? Rutop. Napa rutop? Kurma dipetik keng pohon disuguhkan, cik nyus mboten TPP. Lek kurma kang biasa kita konsumsi niku kurma pepenan apa kurma petikan. Melitik pepenan ngoten lho nggih. Nek milih sing empuk ya duwite rada akeh mboten napa-napa lho nggih.
Nek tak didik nggih sing kemplitik mawon nggih. Ben soalnya padha karo dhuwit klitik-klitik ngoten meh padha niku. Itu di musim panas. Bila ada ya cerita musim dingin, tidak ngerti kalau begitu. Walaupun juga menyediakan air. Makanya orang yang baru melahirkan paling bagus mengkonsumsi apa? Kurma. Kenapa? Untuk mengganti pendarahan. Kurma itu akan mengganti dari pendarahan yang besar. Makanya lek jagung bayi digawane napa? Kurma. Sing paling padha den jagung bayi beton napa? Sabun, ngoten nggih. Nyapa bayahe ngompolan, seneng umbah-umbah. Nggih sabun, tapi nggih pun lali digawane napa? Kurma. Lah ngoten. Untuk sang ibu untuk mengganti darah yang banyak mengalir, nifas pun juga banyak mengalir, nanti suplemen yang bagus adalah apa? Kurma. Nah, niki ilmu lho nggih. Nggih ibu-ibu jagung bayi beto kurma nggih. Insyaallah. Itu betul-betul nanti terasa kurma. Nah, kondisi berat itulah Maryam mengatakan, ya laitani kuntu masyan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Itu bukan nggak kuatin Maryam mendapatkan musibah pengen bunuh diri, enggak. Tapi berpikir ternyata fitnah itu berat. Bisakah saya mati itu tidak terkena fitnah? Makanya berharap semoga saya mati sebelum ini, artinya matiku tidak dalam keadaan terkena fitnah. Yang dimaksud begitu. Makanya siapa yang mengatakan bunuh diri itu boleh berdasarkan peristiwa Maryam, gagal paham orang yang memahami seperti itu. Gak begitu tafsirnya. Tapi justru keunggulan Maryam, musibah yang berat dia terjadi harap-harap cemas. Bisakah saya bertahan sabar pada kondisi berat seperti ini? Yang ia harapkan adalah matiku tidak terkena fitnah. Maka dengan begitu akan berusaha untuk sabar dan berharap pahala. Gitu kan pemahamannya. Senada itu dengan doa Nabi Yusuf, wa alhiqni bisolihin. Susulkan saya bersama orang-orang soleh. Apa ketika Yusuf kena musibah itu pengen mati? Dan nyusul wong sing soleh sing mati niko mboten ngoten. Semoga kelak matiku juga berada pada kondisi soleh, bukan mati sedang terkena fitnah. Nah begitu. Termasuk doa kunut kan juga ada yang begitu kan. Doa kunut kan juga ada yang seperti itu. Nah begitu. Tujuannya itu ada jangan sampai terkena pas matinya itu pada kondisi terkena fitnah. Matinya sedang syirik, bahaya mboten? Matinya sedang mencuri, bahaya mboten? Loh bahaya. Itu namanya mati dalam keadaan terkena fitnah. Itu merupakan harapan pada musibah yang besar. Bisa jadi dia mati di kala itu, harapannya bila saya mati semoga saya tidak terkena fitnah. Mananya seperti itu. Ini penting untuk kita pahami. Terus berikutnya, pelajaran yang keempat. Semua peristiwa sebatas bahan ujian. Semua peristiwa sebatas bahan ujian. Kunci sukses yaitu siap menerima takdir. Nomor 2, berbaik sangka pada takdir. Nomor 3, menggali pelajaran dari ketetapan takdir. Nomor 4, ridho pada takdir. Yang nomor 5, sabar. Nomor 6, doa. Nomor 7, berharap pahala. Nomor 8, dijadikan bahan perbandingan.
Kita ulang, kunci sukses. 1, menerima takdir. Nomor 2, berbaik sangka adanya takdir. Nomor 3, menggali faidah dari ketetapan takdir. Nomor 4, ridho pada takdir. Nomor 5, sabar, yaitu mampu mengendalikan emosi. Nomor 6, doa. Doanya berbunyi, Allahumma afrik alaina sobro wasabit akdamana. Nomor 7, berharap pahala. Nomor 8, dijadikan perbandingan. Kita ulang, semua peristiwa itu sebatas bahan ujian. Kunci sukses 8 poin yang sudah kita sebutkan. Semua peristiwa sebagai bahan ujian. Napa contoh peristiwa? Suka, duka, kehilangan barang, terkena musibah, tiba, termasuk kematian, usaha belum diberikan hasil. Ingat, itu semua sebatas bahan ujian. Bukan Allah mulosoro. Semisal guru memberikan soal kepada murid, lek guru gaya soal angel, itu guru ini nggak ada niatan ngengel, tapi sebagai bahan penjajakan. Wis diulang nih, lek mau belajar tenanan apa ora, tak cek karo soal, lek iso jawab berarti paham. Sebenarnya Allah membuat peristiwa ya seperti itu, bahan ujian. Termasuk Allah ketika memerintahkan kita suruh berinfak, itu bukan Allah itu kehabisan stok terus golek sumbangan, bukan. Tetapi Allah memberi kesempatan kepada manusia diuji. Bila dengan kaya kamu nggak infak, itu nggak bertambah, tapi dengan kaya kamu berinfak dilipat gandakan. 10 jadi 10, jadi 700, jadi kelipatan nggak bisa dihitung. Kesana itu sebenarnya. Diparingi gak infak, nanti mencekik, tapi ketika infak ditambah-tambahi, nggak akan mengurangi itu. Makanya semua peristiwa itu jadikan sebagai bahan ujian. Allah menguji saya dengan ini, Allah menguji saya dengan ini. Berarti saya dibikin soal milih ABCD atau soal mengurai untuk menjajaki sejauh mana mampu bernalar, berpikir, merenung, nanti bisa menjelaskan. Kan begitu sebenarnya. Bukan malah, wah aku laruh guru ki gawedengnya mulai gawe soal wahanga, pancen ngecing aku, ngoten nggih. Kok soal guru ngecing jane urusane opo? Guru niku kon ngulang gak dibayari, pakai ngoten guru ngecing bareng. Itu salah pemikiran. Itu sebagai bahan untuk menguji saja. Maka daripada itu, siapa yang pengen sukses tadi kuncinya itu tadi, apa yang terjadi yakinlah ini takdir. Yang kedua, berbaik sangka, mesti ada kebaikan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hasil karyanya. Maka itu ambil hikmahnya apa ya, faidah. Bila sudah ketemu ridho, ternyata faidahnya besar. Nanti bisa sabar, mengendalikan emosi. Kalau memperbanyak doa, coba diberikan kesabaran dan berharap pahala. Semoga di musibahku ini ada pahala besar. Diadakan perbandingan. Kalau dunia nggak seberapa sudah berat, bagaimana nanti akhirat prayu lebih berat lagi. Ini tema sabar dengan 2 hadis yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga apanya sudah terurai, hasil rangkuman dari kitab yang ada. Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kira ada tanggapan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.